Nah, ini yang agak ngeri juga, Oh iya. eh, tentang first aid, tentang gigitan ular. Mungkin nanti banyak yang bertanya. Oke, oke. Ini mitos-mitos yang tidak boleh dilakukan. Misalnya dikasih keris lah, dikasih batu penawar lah, dikasih tomat lah, dikasih macam-macam. Bahkan yang sudah tidak boleh adalah dilakukan buat tenaga kesehatan adalah cross incisi, itu udah nggak boleh. Apalagi diisap-isap ya, itu udah tidak boleh ya. Bagaimana memanajemen pasien-pasien gigitan ular itu, eh, jangan panik dulu ya, jangan memberikan tourniquet atau diisap ya, atau diberikan obat-obat tradisional, terus imobilisasi daerah yang antuk ular ya. Misalnya kita lakukan seperti kita bandage seperti pasien-pasien yang curiga patah ya sebelum dikirim ke rumah sakit ya. Kalau memang berani bawa spesimen ularnya atau difoto ya untuk mengenali buat tenaga kesehatan apakah ular ini berbisa atau enggak ya. Karena dengan struktur anatomi kita bisa tahu, bisa tebak pasien ular ini berbisa atau enggak gitu. Oke. Kalau untuk di sini ada pesan-pesan untuk primary healthcare ya, lakukan pemeriksaan fisik, evaluasi imobilisasinya apakah terlalu ketat atau tidak, berikan analgesia atau obat anti nyeri. Terus nanti ada beberapa cara untuk membedakan apakah pasien ini perlu diberikan antibisa ular atau tidak. Oke, next slide. Ya, ini salah satu contoh bandage ya, salah satu bandage yang bisa kita lakukan. Misalnya kita sedang berjalan terus tergigit ular, itu bisa kita lakukan bebat seperti ini. Ini langkah pertama ya, di pressure dulu yang kena, terus baru kita bandage ya, baru kita pasang back slabnya kayunya di samping pasien. Oke, next slide. Nah, ini contohnya lebih jelas lagi. Next slide. Oke, jelas ya. Sekarang kita bahas lagi tentang gigitan serangga ya. Banyak mungkin teman-teman atau teman-teman yang bekerja di luar, anak-anak yang bekerja, yang bermain, sering bermain di sawah atau di tempat-tempat terbuka itu sering tiba-tiba merah, bentol, mungkin kegigit serangga ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kompres dingin ya, kompres dingin dengan es batu untuk mengurangi rasa sakit dan bengkak ya. Yang paling penting buat tenaga kesehatan atau teman-teman adalah lihat pasiennya terjadi efek alergi atau enggak, atau yang kita sebut dengan anaphylactic reaction sampai ke fase shock anafilaktik. Kalau itu sudah terjadi, bahwa setidaknya teman-teman sudah bisa melakukan ini, mengidentifikasi kalau pasien ini shock. Kalau tidak, bisa banyak yang bisa kita lakukan selain dicuci pakai sabun dengan air bekas gigitannya, kita kompres dingin ya. Kalau memang kita punya obat paracetamol di rumah, karena efek paracetamol selain menurunkan panas juga ada efek menurunkan angka nyeri ya. Terus olesan dengan salep hidrokortison kalau ada, dexamethasone tidak masalah ya. Kalau memang gatal bisa dikasih obat-obat antihistamin atau anti gatal. Kalau ada keluhan sesak ya seperti orang asma, pasien nggak sadar ya, sampai pasiennya shock, segera bawa ke rumah sakit. Oke. Next slide. Kalau terpapar bahan kimia itu bisa karena tidak sengaja tertelan atau sengaja dengan ditelan ya pada percobaan bunuh diri atau terkena kulit ya. Itu salah satu rute terjadinya terpapar bahan kimia. Oke, next slide. Terkena mata bahkan terhirup juga bisa ya. Oke, next slide. Jika menemukan orang pingsan, baringkan orang tersebut pada posisi terlentang. Cek kesadaran, panggil ya. Jika tidak sadar, lakukan RJP ya. Kalau teman-teman raguin, kalau khususnya untuk tenaga kesehatan itu diperiksa dulu nadinya. Tapi kalau bukan tenaga kesehatan itu agak sulit. Kalau memang tidak, kalau dilakukan cek kesadaran itu, kalau memang tidak nyaut itu boleh dilakukan RJP meskipun belum tentu benar. Tapi nggak apa-apa, niatnya baik kok. Jika orangnya tersebut sadar dan bernapas, naikkan kaki lebih tinggi dari permukaan jantung. Jadi pace like dinaikkan, diganjal kakinya itu supaya
untuk memulihkan aliran darah ke otak supaya pasien bisa sadar ya. Terus kalau memang dia ada ikat pinggang, ada kerah dan pakaian yang ketat, itu segera dilonggarkan ya. Next slide. Nah, tadi kita banyak bahas tentang kelelahan karena aktivitas di luar, ada heat exhaustion dengan heat stroke. Sekarang kita bahas tentang keracunan makanan, ya. Keracunan makanan. Biasanya baru-baru ini kan teman-teman pernah dengar ya, terutama di kota saya sendiri di Tasikmalaya itu ada beberapa orang yang lakukan acara keluarga kondangan terus tiba-tiba 20-30 orang muntah-muntah yang sampai ada yang kejang beberapa ya. Mungkin kalau itu bisa dibilang keracunan makanan ya gitu. Terus penanganannya gimana gitu. Yang pasti makanan yang dimakan kita harus bebaskan. Usahakan penderita muntah sehingga racunnya keluar. Kalau nggak bisa, pasiennya sampai nggak sadar, bisa dipasang nasogastric tube ya atau NGT. Diberikan norit atau bikarbonat natrikus 4-6 tablet kalau pasien masih sadar ya. Kalau nggak sadar biasanya digerus ya. Gunakan air kelapa, susu atau minyak kelapa itu boleh. Baru bawa pasien ke rumah sakit ya. Kalau memang pasien nggak sadar sampai pasien kejang itu sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Bukan berarti pasien keracunan misalnya 20 orang, 20-20-nya dibawa ke rumah sakit. 50 orang, 50-50-nya dibawa ke rumah sakit. Enggak semua pasien keracunan pasti itu gawat. Kalau pasiennya masih sadar gitu bisa ditangani di teman-teman di perifer, di puskesmas atau klinik setempat terdekat ya. Yang pasti pasien-pasien kegawatan di bidang ini, kalau pasiennya sudah kejang, tidak sadar, muntah, nggak karu-karuan, pasiennya sampai tidak bisa konsentrasi untuk berbicara, ditanya-tanya simpel juga dia tidak bisa ngejawab. Nah, itu pasien bisa dipikirkan mungkin dia sudah keracunan dan tidak harus dipindahkan ke rumah sakit. Yang di rumah sakit biasanya lebih gawat. Jadi intinya jangan memindahkan bencana ke tempat yang lain gitu, karena sudah terjadi bencana. Oke, next slide.